Apa kita sudah merendahkan arti kata Jehovah Jireh. Karena Jehovah Jireh yang mereka ucapkan adalah Jehovah Jireh yang semata-mata hanya jasmania saja. Mengkaitkan Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan sebagai hal-hal yang sifatnya jasmania, yang lahiriah. Nah ini kan udah makna daripada Jehovah Jireh udah direndahkan menurut saya. Karena makna sesungguhnya itu tinggi, jauh dan mendalamnya itu apa? Mulia, agungnya itu apa? Keselamatan. Jehovah Jireh nggak bicara kamu pakai baju gitu kan, tanda petik secara jasmani, lahiriah. Tidak. Tidak. Ini bicara keselamatan yang agung, yang mulia, rencana Tuhan yang begitu indah. Ini keselamatan. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali di Rabu malam ini saya menyapa kita semua. Tetap di rumah saja dan pada malam hari ini recovery, ngopi di rumah saja tetap kita laksanakan via daring seperti ini. Dan sebelum kita mulai saya akan seruput dulu kopi saya. Nah ini kopi latte saya. Kita akan coba membahas kembali mengenai rally untuk Rabu 1 Rabu Sabti ini akan saya dengan tema yang sama, yaitu mengenai Paskah gitu ya, yang akan kita juga sebentar akan menyambut Paskah, di mana ketika nanti Kristus yang harus memikul salib ya di atas bukit Golgota, dan kita akan terus membahas sampai ke acara Paskah nantinya. Nah sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena waktu-waktu yang Kau berikan ini kepada kami, untuk kami boleh kembali Tuhan Yesus disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Boleh kami diingatkan kembali bagaimana kebenaran firman Tuhan itu agung dan mulia. Dan biarlah kami terus makin terpesona oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh terus tertanam dalam kebenaran-Mu yang hidup itu ya Bapa. Berkati, urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memberkati setiap hati dan pikiran kami. Jamah kami Roh Kudus, pimpin waktu-waktu ke depan untuk hamba boleh berkata-kata, berbicara atas perkataan Tuhan sendiri, dan kiranya hanya Roh Kudus-Mu saja yang berucap pada setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hamba menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan membahas mengenai istilah Jehovah Jireh gitu ya, Jehovah Jireh. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai istilah Jehovah Jireh tersebut, dan saya akan bacakan kutip kalau ketika istilah Jehovah Jireh itu muncul ketika di kejadian Abraham gitu ya, pada waktu mempersembahkan Ishak, maka muncul kata Jehovah Jireh atau Allah menyediakan, Tuhan menyediakan ya. Tapi sebenarnya Allah menyediakan tadi, istilah Jehovah Jireh itu sudah ada pada waktu kisah kejadian awal gitu di pasal ketiga gitu ya. Dan saya akan coba memperlihatkan kepada kita supaya kita makin kagum lagi. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 22, pada waktu itu Abraham diuji, kepercayaan Abraham diuji. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya, terlebih dahulu buat setiap kita. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana kembali. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ya, jadi ada istilah Allah yang akan menyediakan, ya. Nah, di bagian lainnya saya akan kutip lagi mengenai ketika Tuhan mengatakan ada istilah Tuhan menyediakan kembali gitu ya. Saya coba akan lanjutkan saja karena ini peristiwa cukup menarik ya. Saya akan lanjutkan di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 supaya nanti baru saya kupas gitu ya untuk kita masih sama-sama menggali peristiwa ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Muncul istilah ini. Nah, saya melihat ini ada satu penggambaran yang cukup membuat saya secara pribadi terpesona ketika menggali kebenaran firman Tuhan ini. Karena ada satu kesamaan, ya, ada satu kesamaan. Ketika Ishak tadi kita baca bahwa Ishak itu diajak oleh Abraham lalu suruh bawa kayu, ya, suruh bawa kayu, letakkan kayu di atas bahu si Ishak. Ini penggambaran daripada Kristus. Ya, ini penggambaran daripada Kristus. Jadi Ishak ini yang dijanjikan, ya, Ishak yang dijanjikan. Jadi Ishak nih memiliki penggambaran sebagai Kristus nih, ya, sebagai Kristus. Dan saya akan kupas dulu ya. Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada siapa? Abraham. Jadi Ishak ini anak perjanjian, nggak sembarangan. Nah, Ishak ini sama seperti Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan Allah untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi Ishak sebagai anak perjanjian dan Kristus pun ya sebagai yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa manusia melalui Kristus. Ya, ada tipologi ya sama ya. Jadi penggambaran Ishak itu waktu di atas bahunya itu ditaruh kayu, suruh kayu di atas bahunya. Ini sama seperti kejadian ketika Kristus harus membopong kayu salib gitu yang berat gitu kan untuk dibawa sampai ke atas bukit Golgota. Ah, ini menarik. Ya, ini menarik sekali. Jadi ketika saya melihat bahwa diletakkan kayu itu di atas bahu daripada Ishak, dia bawa ke atas gunung untuk sama seperti Kristus ketika memikul salib sampai di atas bukit Golgota. Ini memiliki keserupaan. Ya, mirip ya. Jadi penggambaran ini penggambaran Kristus, ya. Nah, ketika
tidak berhenti di sana saja. Ketika Ishak akhirnya bertanya, di sini sudah ada api, Bapak, ya kan? Di sini juga sudah ada kayu. Mana korbannya? Mana korbannya? Ya, jadi Ishak ini nanyain mana korbannya gitu ya. Korbannya mana? Ternyata korbannya itu adalah Ishak sendiri. Nah, yang membuat saya makin kagum adalah Ishak itu tidak meronta-ronta gitu ya. Ishak itu nggak akhirnya memberontak gitu kan. Waduh gila ya, Bapak gila nih gitu kan. Nggak gitu ya. Bayangkan ya kalau misalnya sedikit kita berimajinasi gitu kan. Wah, Bapak mana yang mau mengorbankan anaknya gitu. Wah, dia akan marah, dia akan memberontak, dia akan coba bahkan karena dia lebih muda, ayahnya sudah lebih tua, mungkin akan lebih kabur, lebih nggak bisa ngejar gitu ya Abraham gitu ya. Kebayang nggak seperti itu ya? Jadi saya melihat justru Ishak diam, dia taat. Ketaatannya dia sama seperti Kristus, taat kepada Bapa. Luar biasa ya penggambarannya. Ishak itu tidak meronta-ronta. Ishak tidak melawan. Tidak ada satupun sungut-sungut yang keluar dari mulut Ishak dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Saya yakin sekali bahwa Ishak adalah penggambaran pada Kristus yang juga pada waktu disalibkan, diserahkan di atas kayu salib, dia taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah, kepada Bapanya yang di surga, maka dia pun tidak ada bersungut-sungut. Dia rela. Ini penggambaran Kristus yang luar biasa di balik peristiwa Ishak dipersembahkan. Ini seperti nubuatan yang akan terjadi gitu ya. Yang dijanjikan, Kristus itu yang dijanjikan, terus memikul kayu, Kristus memikul salib. Ishak juga tidak meronta-ronta, tidak memberontak, taat sepenuhnya, rela begitu rupa. Kristus taat kepada Allah Bapa dan relakan hatinya mati di atas kayu salib. Waduh, ini poin-poin yang akhirnya membukakan saya di kisah kejadian ini. Bayang-bayang daripada Kristus sudah ada di dalam kejadian ini, di dalam peristiwa ini. Ini menarik. Tapi sesungguhnya ini jauh sebelum kejadian ini. Di kejadian 3 sudah ada. Nanti saya akan flashback balik ke sana ya. Saya akan flashback balik ke sana. Nah, pada waktu Ishak itu dipersembahkan segala macam, waktu dia diikat, lalu Tuhan Allah menahan gitu ya. Menahan. Waduh, ini menahan. Dia sudah melihat malaikat Tuhan menghadang dia, menghalau dia bahwa Abraham ternyata tidak segan-segan. Dia benar-benar takut akan Tuhan. Dia ikutin apa kata Tuhan. Tuhan bilang, aku minta Ishak untuk dipersembahkan. Lalu bayangkan ya, yang dijanjikan diberikan Ishak kepada Abraham, lalu Tuhan minta lagi gitu ya. Aduh, ini nggak kepikir ya. Kok Tuhan katanya kasih saya, kok sekarang mau Tuhan ambil gitu ya. Nah ini ya, jadi konsep-konsep ini juga sebenarnya ingat pada waktu Ayub juga gitu kan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil gitu ya. Kalau Tuhan yang kasih ya Tuhan yang berhak juga ngambil gitu ya. Ini konsep juga pada waktu Ayub terjadi gitu ya. Dan ini mirip. Jadi Abraham nggak dengan egonya mempertahankan itu. Enggak, kalau Tuhan minta ya kasih. Ini iman yang luar biasa, iman yang luar biasa ya. Nah, saya melihat penggambaran Abraham di sini pun sama seperti penggambaran Allah Bapa yang tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk disalibkan. Waduh, ini nggak mudah, tetapi emang disinilah saya melihat bahwa Abraham juga memiliki penggambaran daripada Tuhan Allah, Allah Bapa ketika itu menyerahkan Kristus yang tunggal untuk dipersembahkan, supaya Anda dan saya yang percaya tidak binasa. Wah, ini sesuatu yang membangkitkan iman kita, iman saya terutama gitu ya. Dari situ saya tahu betapa Abraham ini, nggak heran ya kalau saya melihat bahwa Abraham ini menjadi bapak orang beriman gitu ya. Karena imannya itu taat gitu ya, taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Nah, pada waktu ditahan segala macam, lalu di bagian pertama awal paragraf, ketika Ishak bertanya gitu ya, saya kutip kembali, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Si Ishak nanya, mana anak domba korban itu, ayah gitu ya.
muncul kata Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan ya. Pada waktu itu belum ada tuh dombanya, tapi dia menyatakan Tuhan akan menyediakan. Pada waktu di ayat paragraf ketiga gitu ya, di Kejadian 22 ini, ketika Tuhan Allah, malaikat Tuhan menghadang atau menahan niat daripada Abraham untuk menyembelih daripada Ishak, lalu Abraham menoleh, ayat 13, saya akan baca ulang. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Nah, ya. Jadi ketika itu Tuhan tahu hati daripada Abraham, terus Tuhan sediakan, ya. Tuhan sediakan domba itu, ya. Yang nyangkut, ya tadi nggak ada. Ini domba kok naik ke atas gunung gitu ya. Ini kadang aneh juga gitu ya. Jarang sekali domba tuh di lembah karena banyak rumput. Ya di atas gunung dia naik-naik tuh agak susah. Dia bukan tipe seorang pendaki ya, kira-kira demikian ya. Tapi ini adalah simbolis bahwa domba ini yang disediakan Tuhan adalah penggambaran daripada keselamatan itu disediakan oleh Allah, yaitu lewat Kristus. Ya, lewat Kristus. Ya, jadi Ishak penggambaran tadi Kristus pun akhirnya domba ini penggambaran Kristus yang saya akan flashback ketika di dalam Kejadian 3. Kalau teman-teman ingat, nanti bisa lihat di YouTube channel saya yang lain mengenai pakaian dari kulit binatang. Nah, pada waktu Kejadian 3 itu Tuhan Allah mengambil binatang lalu membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, ini bicara yang tadi tuh. Domba ini gitu ya, yang dijanjikan oleh Tuhan, yang Tuhan akan sediakan untuk menebus dosa kamu, untuk menebus dosa Adam dan Hawa ketika dalam ketelanjangan mereka, lambang daripada keberdosaan mereka. Tuhan pakaikan pakaian dari kulit binatang. Nah, ini domba yang disediakannya, yaitu Kristus. Jadi pakaian dari kulit binatang ini udah simbol Jehovah Jireh tadi itu. Allah menyediakan, Tuhan yang bikinin, Tuhan yang siapin. Ketelanjangan kamu akan Tuhan siapkan pakaian. Tuhan yang bikinin. Tuhan yang sediakan bagi kamu. Untuk kamu tidak malu lagi. Atau menutupi ketelanjangan kamu. Nah, ini domba ini disediakan. Persembahan ini akan disediakan bagi Tuhan. Bagi apa? Keselamatan bagi setiap kita, yaitu Kristus. Nah, ini penggambaran-penggambaran yang menarik yang bisa kita makin kagum gitu ya, bahwa di dalam Kejadian 3, di dalam Kejadian 22, di situ sudah memberitakan mengenai Kristus yang akan disalibkan. Ya, di dalam Perjanjian Baru. Itu sudah ada, ini bayang-bayang yang akhirnya kita bisa tarik, ternyata, waduh ini ya, Tuhan Allah sudah bicarakan di awal. Makanya keselamatannya sempurna ya. Karena sudah dibicarakan, sudah diberitahukan gitu loh. Ini nubuatan yang akhirnya digenapi oleh Kristus ketika harus mati di atas kayu salib di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini luar biasa ya. Saya melihat bahwa kita harus makin kagum bagaimana cara Alkitab memberikan pencerahan, menerangi hati kita, membukakan kita bahwa di dalam kebenaran ini firman Tuhan sudah sampaikan sejak dulu kala gitu ya. Kita makin kagum, kita makin terpesona oleh kebenaran firman Tuhan yang akhirnya iman kita dikuatkan. Kita tidak sia-sia gitu ya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena di situ kita terus dikuatkan iman kita bahwa sesungguhnya Kristus itu bukan dongeng semata gitu ya. Bicara mengenai Kristus yang disalibkan itu jauh sebelumnya Tuhan sudah rencanakan. Waduh, ini kalau kita tahu makin luas gitu ya, bagaimana rencana Tuhan jauh sekali, dalam sekali. Ini kita harus sadar gitu ya. Kita harus sadar sebagai orang Kristen, sehingga kita nggak boleh hidup kita juga begitu cetek gitu ya, begitu dangkal. Jangan ya. Karena pikiran Tuhan begitu dalam, begitu luas. Harusnya kita sebagai orang percaya juga harus begitu luas, begitu dalam untuk bisa dalam hidup ini gitu ya. Respon kita atau apapun dalam hidup kita ini nggak menyalahartikan. Nah, saya sedih sekali karena seringkali kata Jehovah Jireh ini seringkali sudah direndahkan maksudnya. Jehovah Jireh ketika kita berdoa untuk rekan kita gitu ya. Ini saya pernah
udah lama gitu ya dalam anak-anak muda, kita sering kali sharing, lalu ketemu dengan beberapa rekan yang sharing dalam kesulitan, lalu kita doakan mereka, kita sebut, ada teman saya ini nyebut Jehovah Jireh gitu kan, Tuhan menyediakan, Tuhan akan mencukupkan dan sebagainya segala macam. Ketika saya pelajarin hal seperti ini, betapa kita sudah merendahkan arti kata Jehovah Jireh. Karena Jehovah Jireh yang mereka ucapkan adalah Jehovah Jireh yang semata-mata hanya jasmania saja. Mengkaitkan Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan sebagai hal-hal yang sifatnya jasmania, yang lahiriah. Nah ini kan udah makna daripada Jehovah Jireh udah direndahkan menurut saya. Karena makna sesungguhnya itu tinggi, jauh dan mendalam, yaitu apa? Mulia, agung, yaitu apa? Keselamatan. Jehovah Jireh nggak bicara kamu pakai baju gitu kan, tanda petik secara jasmani, lahiriah. Tidak. Tidak. Ini bicara keselamatan yang agung, yang mulia, rencana Tuhan yang begitu indah. Ini keselamatan yang nggak kelihatan, hidden gitu loh, yang ada di dalam, yaitu apa? Iman, hidupmu, rohmu, jiwamu. Lalu seringkali kita mendengar teman-teman kita selalu menggunakan Allah Jehovah Jireh gitu kan, yang menyebut kata Jehovah Jireh gitu ya kan. Harap imannya dikuatkan karena Jehovah Jireh di sana mengandung arti dengan atribut lahiriah jasmani. Tuhan akan cukupkan pakaian, makanan kamu, kebutuhan kamu, apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Enggak demikian. Enggak demikian. Ini udah salah kaprah dan salah tafsir, dan akhirnya saya ngeliat kita cukup sedih ya kalau misalnya kita kata yang agung tadi, Jehovah Jireh yang bicara keselamatan, yang agung, mulia, pekerjaan yang luar biasa, indah gitu ya. Terus akhirnya diturunkan hanya sebatas kasih makan, kasih minum buat kamu kebutuhan. Kebayang nggak? Ini kan merendahkan. Ini orang yang nggak ngerti, akhirnya ya gampang sekali ngomong Jehovah Jireh. Kayaknya sepertinya kedengaran rohani. Nggak ngerti firman itu. Orang yang akhirnya hanya mengkaitkan kata Jehovah Jireh itu kepada sesuatu yang sifat lahiriah dan jasmania, itu orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Meremehkan, merendahkan arti Jehovah Jireh itu sendiri. Nggak bisa demikian. Kita harus memulangkan kembali kata dari istilah Jehovah Jireh itu, yaitu keselamatan yang datang daripada Allah, yang disediakan daripada Allah, yang akhirnya digenapi di atas kayu salib. Ini yang harus kita beritakan. Ini yang benar. Nggak ada urusannya dengan sakit penyakit, dengan ada urusannya dengan perut lapar, nggak ada. Tapi jiwa roh kamu gitu loh. Ini yang penting, yaitu kamu diselamatkan, kamu dihidupkan kembali. Kamu yang tadinya binasa, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Ini yang perlu diberitakan. Bukan main asal saja gitu ya. Saya kadang agak semangat ya teman-teman ya. Semangat, bukan marah-marah. Semangat ya. Kadang jadi menyepelekan nama istilah Jehovah Jireh gitu kan. Ada Jehovah Rafa, ada beberapa istilah. Nah, hari ini saya bahas mengenai Jehovah Jireh karena emang tadi arahnya saya mau kepada Paskah ya. Jadi nggak bisa kita rendahkan dengan seperti itu. Dan saya berharap kalau kita semakin banyak belajar, kita nggak akan sembarangan deh merendahkan istilah daripada nama Tuhan. Jehovah Jireh kan istilah Allah menyediakan. Jangan kaitkan dengan hal-hal yang demikian. Karena salah, sangat salah. Tapi orang demen ya kalau dengar Jehovah Jireh, oh Tuhan menyediakan, Tuhan akan siapkan gitu kan. Aduh, Tuhan di dalam Matius 6 gitu ya kan, kita sudah pernah coba bahas hal kekhawatiran. Banyak ya di dalam perjanjian baru. Jangan pikir makan, minum, pakaian. Saya sudah bahas, teman-teman bisa lihat ya. Esok hari punya kesusahannya sendiri gitu ya. Saya juga udah pernah bikin YouTube itu. Teman-teman bisa lihat. Itu saya cerita kaitkan bahwa itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu kalau Anda cari Tuhan hanya untuk masalah sandang pangan papan, itu seperti nggak kenal Tuhan. Kita meremehkan Tuhan juga. Kenapa? Karena kita berasa bahwa Tuhan nggak tahu saya, nggak ngerti saya, dia bukan Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak ngertiin gitu. Enggak. Dia tahu kok kamu butuh makan, dia tahu kok kamu butuh minum, dia tahu kok kamu butuh pakaian. Tahu Tuhan. Tapi jangan pergumulan itu, karena itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan tuh itu. Jadi nggak tahu kalau Tuhan tahu gitu loh. Nah ini kita juga merendahkan Tuhan jadinya. Hati-hati ya. Jadi saya berharap teman-teman pada malam hari ini
Saya tidak marah-marah karena saya semangat saja gitu ya. Jadi jangan di apresiasikan untuk sesuatu yang negatif. Bahwa saya semangat untuk teman-teman jangan sampai lupa kalau ada orang mengatakan Jehovah Jireh dikaitkan dengan hal lahiriah dan jasmania, belum mengerti firman Tuhan. Ini merendahkan istilah itu justrunya gitu ya. Jadi saya berharap kita jangan sampai terjebak ikut-ikutan. Oh, sekarang sudah mengerti arti Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memberikan caranya Tuhan ketika dia memberikan keselamatan pada waktu di Kejadian, membuatkan pakaian dari kulit binatang, dan pada waktu Abraham diuji lalu Ishak menjadi bagian daripada penggambaran Kristus, dan pada waktu itu Tuhan juga sediakan domba itu gitu kan, karena emang harus daripada Tuhan sendiri korban itu, karena Kristus yang harus jadi korban itu sendiri. Bayangin ya, Ishak diganti dengan domba jantan tadi, karena nggak bisa dengan cara manusia. Manusia diuji, oke, Tuhan Abraham berani siapkan Ishak, tapi bukan Tuhan nggak berkenan kepada Ishak, bukan, tapi harus dengan korban yang daripada Tuhan, yaitu Kristus, ya. Harus domba jantan itu pengelambangan Kristus. Nah, perlambangan Kristus ini korbannya dari Tuhan, ya, caranya cara Tuhan, jalannya jalan Tuhan. Nah, ini dia. Korbannya dari Tuhan, yaitu Kristus. Ya harus Kristus, gitu kan. Nggak boleh yang lain. Karena harus yang daripada Tuhan. Yang daripada Tuhan siapa? Kristus yang diutus. Nah, ini dombanya. Ya, harus melalui ini. Caranya bagaimana? Dengan cara jalan salib. Cara Tuhan. Terus dengan siapa? Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri yang harus dihajar, gitu kan. Murka Tuhan harus ditumpahkan dengan cara Tuhan. Demikian. Ada penumpahan darah. Sama. Pada waktu Tuhan ambil ambil binatang lalu menyembeli, lalu membuat pakaian dari kulit binatang, itu kan disembeli Tuhan. Iya kan? Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami dengan baik. Kalau ini sudah baik, maka saya berharap pengertian Jehovah Jireh kita akan nggak sembarangan ya. Jadi jangan sampai kita berbagian di dalam merendahkan nama Tuhan, istilah Tuhan gitu loh. Jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Saya berharap kita makin dewasa iman kita dan bertumbuh. Biarlah pada malam hari ini pembelajaran kita sampai di sini agar kita kembali disegarkan. Nggak sembarangan menyebutkan kata Jehovah Jireh yang dikaitkan dengan lahiriah dan jasmania. Ingat teman-teman, Jehovah Jireh itu adalah pekerjaan Tuhan yang begitu agung dan mulia, yaitu ketika Tuhan menyediakan keselamatan, yaitu Yesus Kristus untuk kita manusia berdosa supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada malam hari ini saya akan menutup ngopi bareng kita, recovery. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini, sehingga Engkau mengaruniakan bagi kami waktu untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tapi hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap hati dan pikiran mereka, sehingga saat ini Tuhan, ketika mereka mendengar, mereka diberkati oleh perkataan-Mu yang hidup itu. Hamba menyerahkan agar kiranya hidup kami juga tidak sembarangan untuk terus menyelami lebih luas, mendalam, sehingga hidup kami juga hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Teman-teman bisa lihat lagi untuk beberapa hal yang terkait dengan YouTube channel saya mengenai kekhawatiran gitu ya. Itu saya juga kaitkan yang tidak dikenal tadi oleh bangsa-bangsa lain. Saya seruput dulu kopinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.